Pernah nggak sih kita natap langit malam terus kepikiran di ujung sana tuh ada apa ya? Atau kalau kita ngitung terus nggak berhenti-berhenti, apa yang bakal terjadi? Nah, kali ini kita bakal coba selami salah satu ide yang paling bikin pusing tapi sekaligus paling keren dalam sejarah pemikiran manusia, konsep ketakterhinggaan. Kita mulai dari sebuah teka-teki kuno ya, sebuah puzzle yang udah bikin para filsuf garuk-garuk kepala selama lebih dari 2.500 tahun. Pertanyaannya tuh simpel banget, tapi menantang sesuatu yang kita anggap sepele setiap hari. Kemampuan kita untuk bergerak dari satu titik ke titik lain. Oke, pemberhentian pertama kita mundur jauh banget ke belakang, ke zaman Yunani kuno. Kita bakal ketemu sama sebuah paradoks yang kalau kita terima logikanya, bisa bikin hal sesimpel jalan kaki nyebrang ruangan, itu jadi sesuatu yang mustahil. Gini deh, bayangin Anda mau jalan ke seberang ruangan. Menurut seorang filsuf Yunani bernama Zeno, sebelum Anda sampai ke tujuan, Anda harus lewatin setengah jaraknya dulu. Oke, masuk akal kan? Tapi tunggu dulu. Setelah itu, Anda harus menempuh setengah dari sisa jaraknya. Terus setengahnya lagi dari sisa yang lebih sedikit itu. Terus setengahnya lagi, dan ini nggak akan pernah berhenti. Kesimpulan Zeno ini benar-benar bikin kaget. Karena Anda harus menyelesaikan tugas yang jumlahnya tak terbatas, kata dia, Anda nggak akan pernah benar-benar sampai di tujuan. Jadi, semua gerakan yang kita lihat, yang kita rasakan, itu semua cuma ilusi pikiran. Gila kan? Terus gimana dong, masa kita nggak bisa jalan? Kenyataannya kan kita bisa bergerak. Nah, untuk keluar dari labirin logikanya Zeno ini, para pemikir harus nemuin cara baru buat ngelihat konsep tak terhingga. Mereka butuh sebuah kerangka berpikir yang nggak bikin kita macet di tengah jalan. Nah, terobosannya datang dari filsuf Yunani lain, Aristoteles. Dia ngebagi konsep ini jadi dua jenis, potensial dan aktual. Gampangnya gini deh, menghitung angka 1, 2, 3, dan seterusnya, itu ketak terhinggaan potensial. Kenapa? Karena prosesnya bisa lanjut terus, nggak akan pernah selesai. Sementara ketak terhinggaan aktual, itu adalah ide tentang semua angka yang ada di saat bersamaan, sebagai satu set yang utuh. Dan pembedaan ini ngebantu banget selama berabad-abad. Jadi para pemikir bisa ngomongin tentang proses yang tak berujung tanpa harus pusing sama paradoks ketakterhinggaan yang sudah selesai. Ya, ibaratnya kita bisa nunjuk ke arah cakrawala tanpa harus benar-benar nyoba buat sampai ke sana. Tapi ya, namanya juga manusia, rasa penasarannya kan gak ada habisnya. Akhirnya, para matematikawan kayak Galileo mulai berani ngintip lebih dalam soal ketakterhinggaan aktual ini. Dan yang mereka temukan, wah, bener-bener aneh. Aturan matematika yang biasa kita pakai kayaknya nggak berlaku di sana. Galileo nemuin sesuatu yang di atas kertas kayaknya mustahil. Dia sadar kalau di dunia yang tak terhingga, sebagian dari sesuatu itu bisa sama besarnya dengan keseluruhannya. Aneh banget kan? Itu sama aja kayak bilang jumlah orang di kota Bandung itu sama banyaknya dengan jumlah semua orang di seluruh Indonesia. Nggak masuk akal kan? Coba deh lihat tabel ini. Di kiri kita punya semua bilangan bulat. 1, 2, 3, dan seterusnya sampai tak terhingga. Di kanan kita punya hasil kuadratnya. 1, 4, 9. Galileo sadar kalau setiap angka di kiri itu punya satu pasangan yang pas di kanan. 1 dengan 1, 2 dengan 4, 3 dengan 9, dan ini bisa diterusin selamanya tanpa ada satupun angka di kiri yang nggak kebagian pasangan. Nah, ini dia bagian yang bikin kepala ngebul. Karena setiap angka bisa dipasangkan satu-satu dengan kuadratnya, itu artinya jumlah bilangan kuadrat itu sama banyaknya dengan jumlah semua bilangan. Padahal kita tahu kalau bilangan kuadrat itu kan cuma sebagian kecil aja dari semua bilangan. Disinilah matematika mulai jadi super aneh. Dan ternyata, paradoks aneh dari Galileo ini jadi semacam kunci. Seorang matematikawan bernama Georg Cantor ngambil ide ini, terus dia kembangin lagi buat ngebuktiin sesuatu yang, wah, jauh lebih aneh lagi. Cantor ini benar-benar ngubah permainan. Dia nunjukin kalau ternyata infinity itu ada ukurannya. Ada ketakterhinggaan yang bisa dihitung, kayak jumlah semua bilangan bulat tadi. Tapi ada juga ketakterhinggaan yang jauh lebih besar, yang tak terhitung. Contohnya kayak jumlah semua titik dalam satu garis lurus. Ini gagasan revolusioner tentang bilangan transfinite. Bilangan yang ada di luar batas hitungan kita. Oke, dari matematika yang super abstrak, sekarang kita coba tarik konsep ini ke dunia nyata. Gimana ide-ide gila tentang ketakterhinggaan ini berhubungan dengan alam semesta tempat kita tinggal? Coba deh, pikirin pertanyaan simpel ini. Yang dikenal sebagai paradoks Olbers, kalau alam semesta ini tak terbatas dan isinya bintang semua tanpa akhir, harusnya ke arah manapun kita lihat di langit malam, pandangan kita pasti mentok di satu bintang kan? Langit malam seharusnya terang benderang. Tapi nyatanya, gelap. Nah,
Ini ngasih tahu kita sesuatu yang penting banget soal alam semesta kita. Hal ini ngebawa para kosmolog ke ide bahwa alam semesta kita bisa jadi terbatas, tapi nggak punya ujung. Coba bayangin permukaan bumi deh. Anda bisa jalan terus ke arah manapun, dan Anda nggak akan pernah nemu tepi atau jatuh. Nah, alam semesta kita mungkin kayak gitu, melengkung kembali ke dirinya sendiri, entah bentuknya kayak bola, atau bahkan bentuk donat yang lebih aneh lagi. Dan ada teori yang bahkan lebih jauh lagi, lebih gila lagi. Teori ini bilang kalau alam semesta kita yang super luas ini cuma satu gelembung di dalam lautan tak terbatas yang isinya alam semesta lain, sebuah multiverse. Kalau beneran begini, berarti ketakteringgahan itu memang nyata di luar sana, dalam bentuk yang nggak bisa kita bayangin. Oke, setelah kita jalan-jalan lewat matematika dan kosmologi, kita sampai ke pertanyaan yang paling penting. Terus, buat kita, apa artinya semua ini? Gimana kita, sebagai manusia yang hidupnya terbatas, harus bersikap di hadapan konsep sebesar ketakterhinggaan? Buat ngebahas dilema etisnya, kita pinjam cerita dari pahlawan rakyat Amerika, namanya Johnny Appleseed. Selama puluhan tahun, dia keliling kemana-mana cuma buat nanam pohon apel. Sebuah tindakan kebaikan yang sederhana dan jelas banget kan? Nah, ini dia masalahnya. Kalau kita percaya alam semesta ini tak terbatas, berarti secara teori di dalamnya udah ada pohon apel yang jumlahnya tak terhingga juga. Terus, nanam satu pohon lagi. Itu ngaruh nggak sih? Kalau kita nggak bisa nambahin apa-apa ke jumlah yang udah tak terhingga, apa gunanya perbuatan baik kita? Ini adalah dilema yang sering banget diangkat di cerita-cerita fiksi ilmiah. Bayangin kalau kita bisa hidup selamanya. Apa kita bakal jadi super termotivasi buat mencapai hal-hal besar? Atau malah kita bakal nunda-nunda semuanya dengan pikiran, santai aja, kan besok masih ada. Penulis Argentina, Jorge Luis Borges, yang emang terobsesi banget sama konsep ini, pernah nulis kalau ketakterhinggaan itu adalah konsep yang merusak dan mengacaukan semua yang lain. Dia paham betul kalau ide tentang selamanya itu bisa menggoyahkan fondasi paling dasar dari makna dan tujuan hidup kita. Dan pada akhirnya, pertanyaan ini kembali ke kita masing-masing. Apakah alam semesta yang maha luas ini bikin hidup kita yang singkat jadi terasa nggak ada artinya sama sekali? Atau justru sebaliknya, karena hidup kita ini langka dan rapuh, hal itu malah membuatnya jadi jauh, jauh lebih berharga? Mungkin jawabannya ada di tangan kita sendiri untuk menentukannya.